Tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif Segitiga Restitusi. Kami dari kelompok kelas A bersama dengan Kundria, Herlin Sundari, Maya Wulandari, dan Siska Kristiani. Kami akan membahas mengenai kasus ketiga, kisah Ibu Dani dan Fajar. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pertama sebagai penghukum. Hukuman dapat berupa fisik maupun verbal. Dalam kasus ini, Bu Dani melakukan hukuman verbal dalam ucapan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali." Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, Bu Dani menciptakan keheningan sehingga membuat Fajar terdiam dan ada kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Membaca sikap Fajar, maka kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah yang pertama, kebutuhan akan kesenangan. Fajar menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Fajar membutuhkan kesenangan dalam belajar. Yang kedua, Fajar membutuhkan kekuasaan, yaitu mau menunjukkan bahwa dia bisa berpengaruh. Ditandai pada kalimat, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Yang ketiga, kebutuhan akan survival atau psikologis, kebutuhan akan rasa aman. Ini ditunjukkan pada kalimat Fajar yang menyatakan bahwa hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik. Berikutnya yang keempat, Fajar perlu diterima dan disayang. Ini tampak dari Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Fajar ingin melakukan yang dia suka. Ini ditunjukkan dengan sikap Fajar yang malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya adalah kira-kira yang pertama, "Fajar, kamu tahu tidak kewajiban di kelas itu apa?" "Fajar, tindakan kamu tadi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Sesuai aturan kelas kita, konsekuensinya adalah teguran lisan. Ini adalah teguran lisan dari Ibu. Jangan diulangi lagi ya." Yang ketiga, "Ini bukan yang pertama kali loh." Yang keempat, "Fajar, kenapa kamu tidur di kelas? Kira-kira kalau kamu tidur mengerti tidak materinya? Tahu tidak konsekuensinya? Kalau tidak mengerti materinya, terus kalau nilai kamu tidak bagus, tahu tidak apa akibatnya?" Posisi pemantau. Posisi pemantau menggunakan data dan penghitungan, lalu menghubungkannya dengan aturan dan konsekuensi. Gestur datar, ekspresi normal, dan cenderung formal. Guru harus mengawasi, memonitor, tidak bisa ditinggal. Murid tidak bisa melihat esensi dari peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Maka yang kami ambil adalah pertama, mencari tahu kejadian atau masalah tentang perilaku Fajar di kelas bersama Ibu Dani. Yang kedua, mencari latar belakang informasi melalui wali atau guru kelas, BK, guru lain, alternatif jika di pelajaran yang lain pun perilakunya Fajar sama. Yang ketiga, setelah itu memanggil Fajar. Yang keempat, jika Fajar hanya melakukannya saat mapel bahasa Inggris saja, restitusi dilakukan oleh Ibu Dani dan Fajar. Jika melakukan di semua mapel, nanti restitusi dilakukan oleh BK. Segitiga restitusi yang dilakukan pada kasus Fajar, yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan berkata menggunakan kalimat-kalimat berikut pada Fajar. "Semua orang pernah berbuat salah.
Bukan hanya kamu yang tidak berhasil pada pelajaran kali ini. Waktu dulu sekolah, ibu juga pernah nggak fokus belajar. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan menyampaikan kalimat-kalimat berikut kepada Fajar. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Menurut kamu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan mengucapkan kalimat-kalimat berikut kepada Fajar. Kita ingat kembali yuk nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas ini. Apakah dengan sikap kamu seperti ini sudah sesuai? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kamu mau menjadi anak yang seperti apa? Demikianlah, terima kasih sudah menyaksikan. Salam Guru Penggerak.